Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Insya Allah yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang bab morfologi bakteri ya. Kita sudah banyak belajar bagaimana sih bentuk bakteri itu, karakteristiknya bagaimana, kemudian struktur tubuhnya seperti apa ya. Karena kita tahu kalau untuk bakteri itu tetap walaupun sifatnya adalah uniseluler, itu tetap terdiri dari bagian-bagian yang itu ada yang sifatnya eksternal dan ada yang sifatnya internal ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi terkait morfologi bakteri ya. Jangan sampai kalian masih bingung bakteri itu apa, kemudian karakteristiknya bagaimana. Dan untuk bab yang kedua, untuk kelanjutannya kita akan membahas terkait pewarnaan bakteri. Jadi kalau dilihat dari judulnya itu pewarnaan bakteri. Nah, ada pertanyaan dong, kenapa perlu diwarnai? Kan begitu ya. Jadi ada alasan-alasan khusus kenapa bakteri itu mesti diwarnai, yang itu kaitannya dengan identifikasi, gitu ya. Saya mulai. Baik, untuk selanjutnya, jadi istilah pewarnaan bakteri ya sesuai dengan kata warna ya, berarti memberikan zat warna kepada sel bakteri ataupun bagian-bagiannya. Kenapa? Agar nampak nambah kontras ya. Jadi ketika diamati menggunakan mikroskop itu dia tidak transparan ya. Jadi bisa ada layar kontrasnya dengan adanya penambahan warna tersebut sehingga bakteri secara morfologi dan bentuknya itu akan nampak lebih jelas. Nah, inilah contoh pewarnaan bakteri. Nanti akan secara spesifik untuk jenis pewarnaannya apa, itu nanti akan saya sampaikan. Tapi ini sebagai contohnya saja dulu. Ini adalah pewarnaan yang diberikan pada bakteri Gram. Ya, jadi bakteri Gram itu ada dua jenis ya, ada bakteri Gram positif, ada bakteri Gram negatif. Jadi berdasarkan warna ini akhirnya kita bisa menentukan untuk mengidentifikasi apakah bakteri tersebut masuk ke dalam bakteri golongan Gram positif yang dia itu akan nampak berwarna biru atau ungu seperti ini, atau dia masuk ke dalam bakteri Gram negatif ya, dia akan terwarnai merah seperti ini. Jadi kalau misalkan dilakukan pengamatan mikroskop itu sudah nampak jelas, oh yang ini adalah bakteri Gram positif, yang ini adalah bakteri Gram negatif ya. Ini contoh ya, contoh dari bentuk pewarnaan bakteri dengan cara memberikan zat warna pada sel bakteri. Nah, kemudian mengapa bakteri itu harus diwarnai? Nah, ini pertanyaan saya di awal tadi ya. Memang kalau semisal tidak diwarnai, emang tidak kelihatan. Kan sudah menggunakan mikroskop, kan sudah dilakukan perbesaran dengan mikroskop 400 kali, 1000 kali, ya kan? Harusnya sudah bisa dong dilihat. Nah, itu. Tapi ternyata bakteri pun harus diwarnai sebelum diamati. Kenapa? Nah, ini yang menjadi alasan ya. Karena kita harus tahu dulu ya tujuan dari pemeriksaan mikroskopis ya dengan melihat untuk sel bakteri secara mikroskopisnya itu, yang pertama kita ingin tahu ya bagian-bagian dari sel bakteri itu seperti apa. Apakah dia memiliki kapsul, apakah dia memiliki flagel ya, apakah dia ada pili atau fimbriae. Nah, itu. Jadi dengan begitu kita akan tahu bagian-bagian selnya. Kemudian selain bagian-bagian selnya sebetulnya lebih ke pengen tahu bentuknya secara morfologi.
ya, untuk mengenali sifat-sifat dari bakteri. Apakah bakteri itu bentuknya batang, basil ya, apakah dia bentuknya bulat, kokus, atau spiral. Nah, itu ya. Jadi semua itu memiliki variasi bentuk yang itu dilihat dari masing-masing jenis bakterinya apa. Kemudian yang jelas dengan kita sudah tahu bagaimana jenis atau karakteristik dari bakteri tersebut, tentu kita akan lebih mudah untuk membedakan dengan bakteri yang lain. Ya, apakah memang bakteri yang ada di dalam mikroskop itu adalah bakteri yang kita maksud? Ya, jadi kalau semisal kita melihat secara langsung, tentu itu akan menyulitkan ya, bahwasanya mata kita memiliki keterbatasan yang tidak bisa melihat ukuran mikrometer ya, apalagi nanometer ya. Mikrometer pun kita sudah sangat kesulitan. Artinya di sini kita butuh alat mikroskop ya untuk mengamatinya. Hanya saja sifat dari bakteri itu tidak mampu untuk menyerap atau mengabsorpsi dan membiaskan cahaya, sehingga meskipun sudah menggunakan mikroskop, bakteri itu akan nampak tembus pandang atau transparan. Ya, jadi sama aja bohong ya. Artinya meskipun sudah menggunakan mikroskop, tetapi ternyata masih terlihat transparan gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengidentifikasi bentuknya seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik pewarnaan ya, yang tujuannya agar terdapat kontras antara sel bakteri dan latar belakangnya. Nah, kemudian kita tahu secara umum ya, karakteristik secara umum itu kebanyakan bakteri itu mudah bereaksi dengan zat warna, yang hal ini dikarenakan kalau bakteri itu memiliki yang namanya sitoplasma. Nah, coba dibuka lagi ya, sitoplasma itu apa? Apakah termasuk internal atau eksternal ya kan bagian tubuhnya. Yang jelas sitoplasma itu adalah bagian cairan yang ada di dalam tubuh bakteri dan yang bersifat basofilik ya, suka dengan basa. Artinya, ketika kita ingin mengamati secara utuh tubuh dari bakteri tersebut, biasanya kita menggunakan zat warna yang bersifat basah, ya, sehingga dapat diserap oleh tubuh bakteri itu. Artinya bakteri itu yang akan terwarnai kalau misalkan kita ingin mengamati bentuk dari bakteri tersebut. Tapi ada juga pewarnaan yang mengandalkan latarnya. Jadi latarnya yang diwarnai. Jadi meskipun dia transparan, tapi kalau latarnya dibuat gelap, itu pasti dia akan nampak. Berarti yang diwarnai adalah latarnya. Nah, ini tergantung dari jenis pewarnaan apa yang akan diterapkan. Apakah bakterinya yang akan diwarnai atau latarnya yang diwarnai? Ya, jadi tergantung dari jenis pewarnaan. Pewarnaan bakteri itu ada beberapa macam ya. Ada pewarnaan sederhana, ada pewarnaan negatif, ada pewarnaan diferensial ya. Diferensial ini ada yang disebut sebagai pewarnaan gram, tadi contoh di awal tadi, dan pewarnaan tahan asam. Kemudian ada juga pewarnaan khusus. Nah, ini biasanya diamati secara spesifik bagian-bagian dari bakteri tersebut, misalkan bagian sporanya atau flagelnya atau kapsul ya. Jadi kalau untuk jenis bakteri yang berkapsul itu kita bisa ya melakukan pewarnaan terhadap kapsul untuk mengidentifikasi secara jelas ya bakteri tersebut. Nah, dalam hal ini ya untuk pewarnaan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yang ini sifatnya penting ya, penting dalam teknik pewarnaan. Yang pertama itu adalah pembuatan olesan atau apusan bakteri. Kan di sini kita akan mengamati bakteri dari sampel tertentu. Oleh karena itu kita harus menyiapkan tempat atau wadah di mana sampel itu akan dioleskan sehingga nantinya akan diamati menggunakan mikroskop begitu. Jadi tidak boleh sampel dalam botol atau dalam wadah yang besar diamati langsung menggunakan mikroskop, itu nggak bisa. Oleh karena itu kita harus membuat istilahnya itu preparat ya, olesan atau apusan bakteri. Nah, dalam hal ini untuk pembuatan preparat yang itu untuk sampel bakteri yang kita ujikan itu tidak boleh terlalu tebal atau tidak boleh terlalu tipis.
ya. Kenapa? Kalau misalkan terlalu tebal, justru nanti akan terlihat menumpuk atau banyak bakterinya, sehingga akan sulit untuk mengamati bentuk atau morfologi dari bakteri itu. Kemudian tidak boleh terlalu tipis, begitu ya. Kalau terlalu tipis, ya itu justru malah nggak bisa kelihatan bakterinya. Jadi memang dalam hal ini kita harus memperhatikan prosedur yang semestinya. Nah itu nanti setiap tahap itu sudah ada prosedurnya. Dan insya Allah nanti kita kalau sudah masuk ke praktikum, itu kita akan melakukan praktikum untuk teknik pewarnaan pada bakteri, ya. Kemudian yang kedua adalah fiksasi. Apa sih fiksasi itu? Ya, fiksasi itu melewatkan preparat. Preparat itu biasanya di dalam bentuk gelas benda ya atau kelas objek gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kaca ya, atau kita kenal sebagai kaca benda. Dengan cara melewatkan di atas api bunsen atau merendam dengan metanol. Itu biasanya kita menggunakan api bunsen ya, cukup dilewatkan di atasnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya pertama agar lebih melekatkan sampel bakteri pada kaca preparat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mematikan bakteri itu secara cepat ya, namun tidak mengubah struktur dan bentuk selnya. Karena yang kita amati di sini adalah bakteri yang belum tentu bakteri itu yang tidak bersifat patogen. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan begitu ya, untuk dalam proses pengamatan mikroskopis itu biasanya bakterinya sudah dimatikan gitu ya. Artinya tidak ada kemungkinan untuk bisa menular atau masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah untuk mengawetkan. Jadi fiksasi ini bertujuan untuk membuat awet preparat sehingga tahan lama untuk disimpan, begitu ya. Jadi kapanpun kita akan mengamati bakteri tersebut, itu kita bisa menggunakan kapan saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah aplikasi zat warna ya, penerapan zat warna yang digunakan. Ini juga tergantung dari jenis pewarnaannya apa. Ada yang menggunakan hanya satu jenis zat warna ya. Ada juga yang menggunakan lebih dari satu jenis zat warna, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Nah, ini tergantung dari jenis pewarnaannya apa. Oke, saya lanjut. Kemudian, nah yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Nah sebelumnya saya kenalkan dulu nih ya alat-alatnya. Ini yang disebut sebagai kaca objek atau kita kenal gelas benda ya, kaca preparat itu sama ya. Ini adalah kaca objek yang terbuat dari kaca yang ininya nanti akan diamati di bawah mikroskop. Jadi sampel bakterinya itu akan dioleskan di sini secara tipis ya. Kemudian akan dilakukan tahap prosedur selanjutnya yaitu penambahan zat warna atau apa ya, tergantung dari pewarnaannya apa. Nah, di sini untuk pewarnaan sederhana, kenapa dikatakan sederhana? Karena dia hanya menggunakan satu jenis warna saja yang bersifat basah. Ya, ini menyesuaikan sifat sitoplasma bakteri tadi yang bersifat basofilik ya, suka dengan basah. Artinya ketika diberikan zat warna yang basah itu mampu diserap oleh tubuhnya. Jadi ketika warna itu diserap oleh tubuh, otomatis tubuh bakteri ikut berwarna, kan begitu. Nah, di sini sifat dari pewarna yang basah tadi itu menunjukkan bahwasannya sifat dari warna itu memiliki kromogen yang bermuatan positif ya, sehingga asam nukleat atau komponen tertentu pada dinding sel bakteri yang muatannya negatif itu akan berikatan kuat dengan kromogen kationik. Jadi dia kayak semacam tarik menarik gitu ya, karena sifatnya basah tadi itu jadi kayak semacam diserap oleh tubuh si bakteri. Nah, zat warna yang sering digunakan bisa methylene blue, kristal violet, atau karbofluksin ya, salah satu saja di antara ini. Nah, tujuannya kalau untuk pewarnaan sederhana itu dia lebih simpel ya, biasanya hanya untuk mengetahui secara morfologi bakteri itu, misalkan bentuknya seperti apa, susunan selnya bagaimana, apakah dia bentuknya kokus, basil, atau spiral, begitu ya. Nah, setelah disiapkan alat-alat ini, sebetulnya hampir semua jenis pewarnaan menggunakan alat ini semua ya, hanya tinggal modifikasinya saja dari zat warnanya. Nah, di sini yang pertama adalah kaca objek ya. Kaca objek yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya harus dibersihkan dulu ya, bila perlu diberikan metanol.
atau alkohol ya. Tapi sebelum diberikan bakteri atau sampelnya dibiarkan mengering dulu, kemudian dilakukan fiksasi ya. Sebetulnya pilih salah satu juga boleh ya, fiksasi saja atau direndam pakai metanol gitu atau alkohol boleh. Fiksasi ya, kemudian dibuat ada beberapa jenis kaca benda yang sudah ada lingkaran di tengahnya, jadi tidak perlu diberikan tanda di tengahnya. Tapi kalau tidak ada kosong seperti ini, berarti diberikan tanda tengahnya itu sebagai tanda untuk tempat mengoleskan sampel bakteri, biar kita pengamatannya langsung fokus ke bagian tengah. Kemudian di jarum Ose ya, jarum Ose itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita akan banyak belajar untuk mengenal alat-alat lab mikrobiologi itu di praktikum ya. Nanti akan saya tampilkan gambar-gambar dari alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum mikrobiologi. Nah, inilah salah satu alatnya, yaitu jarum Ose di mana ujungnya dia bulat. Ini biasanya untuk mengambil sampel bakteri yang dari bahan cair gitu ya. Nah, ini adalah bunsen ya. Ini bunsen yang untuk menghidupkan api yang menggunakan bahan bakar spiritus untuk fiksasi itu tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Caranya adalah kalau kalian lihat pada gambar, ini adalah sampel bakteri yang dalam bentuk cair ya, atau kita kenal sebagai kultur bakteri. Jadi kultur bakteri kalau secara makro itu nggak kelihatan bakterinya kayak apa, karena bakterinya ada di wadah ini, yaitu di media cair ini gitu ya. Nah, untuk bisa diamati, makanya dari sampel kultur bakteri ini menggunakan jarum Ose itu diambil ya, cukup dicelupkan aja seperti ini, kemudian diangkat dan dioleskan ya, dioleskan di gelas benda. Ini mungkin gambarnya terlalu lebay ya, banyak, aslinya sih dikit banget ya, biar kelihatan kalau memang dituangkan di sini. Tapi sebetulnya nggak dituangkan, ini cukup dioleskan aja ya, dioleskan pada gelas objek atau gelas benda, kemudian menggunakan penjepit untuk difiksasi. Jadi dilewatkan di api bunsen sebentar, habis itu diberikan zat warna. Mau pakai warna karbofuksin boleh, mau pakai kristal violet juga boleh, mau pakai methylene blue juga boleh, tapi hanya salah satu saja. Dan waktu yang dibutuhkan ya, kalau karbofuksin berarti setelah diteteskan pewarna karbofuksin ditunggu 15-30 detik dulu. Kemudian kalau kristal violet 20-60 detik dulu. Kalau methylene blue 1-2 menit ya. Habis itu setelah waktunya selesai dibilas dengan air mengalir hingga bersih, kemudian dikeringkan ya, dianginkan ya, cukup dianginkan saja atau diletakkan di kertas saring. Jadi biar airnya itu merembes ya, jadi menyerap, diserap oleh kertas saring, kemudian habis itu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Setelah itu baru diperoleh hasil seperti ini. Ini adalah contoh pewarnaan bakteri Escherichia coli ya, atau E. coli, yang memang itu bakteri secara normal alami ada di dalam usus besar kita. Tetapi kalau misalkan dalam jumlah yang masih wajar, itu tidak bisa menimbulkan infeksi karena memang di sana kan bakteri E. coli itu dibutuhkan ya dalam proses pembusukan makanan, sisa makanan. Tapi berbahaya adalah ketika jumlahnya berlebihan di dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan migrasi ke organ-organ yang lain sehingga akan menimbulkan banyak infeksi. Nah, ini adalah contoh pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali dengan pewarnaan methylene blue. Jadi koloninya itu akan berwarna ungu seperti ini ya. Dan bentuknya itu bisa kita lihat, itu bentuknya adalah basil pendek ya. Jadi bentuk basil pendek yang membentuk koloni. Koloni itu masih bergerombol seperti ini ya. Dan itu yang tersusun seperti rantai yang memanjang. Nah, ini. Jadi ini tidak dalam satu bakteri itu segini, itu enggak, ini adalah koloni yang kumpulan dari bakteri-bakteri yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, ini kalau kita menggunakan pewarnaan sederhana. Yang kedua adalah pewarnaan negatif. Nah, pewarnaan negatif ini untuk mengantisipasi beberapa jenis bakteri yang sulit diwarnai dengan zat warna basah.
Ya, kalau memang dia cocok dengan warna basah itu mudah, artinya zat warnanya langsung diserap oleh tubuh bakteri. Tapi ada beberapa jenis bakteri yang ternyata dia tidak bersifat basofilik ya, artinya tubuhnya tidak mampu untuk menyerap warna itu, walaupun dicelupin atau dikasih pewarna banyak berjam-jam bahkan itu nggak akan masuk ke dalam tubuh bakteri karena memang ada kayak semacam tolak menolak gitu ya. Nah, dengan bakteri seperti ini, biasanya kita akan menggunakan pewarnaan negatif ya, yang itu menggunakan pewarnaan asam. Ya, pewarnaan asam itu bermuatan negatif sehingga tidak akan berpenetrasi ke dalam sel ya, karena permukaan bakteri bermuatan negatif sehingga sel yang tidak terwarnai akan jelas terlihat pada latar belakang yang telah terwarnai. Nah, ini tadi saya sebutkan. Ada kalanya yang diwarnai itu adalah bakterinya. Ada kalanya yang diwarnai adalah latarnya. Nah, ini contoh dari yang diwarnai adalah latarnya. Jadi yang berwarna itu latarnya, bukan bakterinya. Tetapi dengan latar yang kontras dengan bakteri yang transparan, tentu bakteri akan nampak kelihatan gitu ya. Nah, zat warna yang digunakan itu bisa tinta India atau disebut sebagai nigrosin. Kemudian ini caranya ya. Jadi untuk caranya apa namanya membersihkan yang pertama membersihkan kaca objek dan fiksasi ya untuk menghilangkan kotoran. Jadi sama ya. Jadi objek ini dibersihkan dulu, kemudian meletakkan satu tetes nigrosin ya, satu tetes ini di bagian ujungnya ya. Kemudian menggunakan teknik steril tentunya letakkan satu tetes di sampelnya ya menggunakan jarum ose, kemudian kita tarik seperti ini ya. Jadi dibuat merata, ditarik seperti ini dari ujung ke ujung ya, didorong dengan sudut 45 derajat Celcius 40 derajat ini ya, itu sudutnya yang dibentuk, kemudian membentuk pulasan tipis seperti ini. Setelah itu dikeringkan di udara ya, namun jangan dilakukan pemanasan, cukup dikeringkan aja lalu diamati menggunakan mikroskop. Nah, ini contoh pewarnaan bakteri negatif ya. Jadi bakteri Klebsiella pneumonia itu yang diamati adalah yang diwarnai adalah latarnya. Jadi latarnya dibuat gelap seperti ini sehingga bakterinya akan nampak gitu ya, karena latarnya yang kontras begitu. Nah, di sini bakteri akan terlihat jernih karena memang transparan ya dengan latar belakang hitam. Namun di sini memang lebih sulit ya dibandingkan dengan pewarnaan sederhana tadi. Kenapa? Karena jika proses dalam pembuatan preparat tadi kalau ditekannya itu terlalu tipis, maka pewarna itu pun akan tipis juga ya. Artinya itu akan membuat latarnya itu sulit untuk terwarnai gelap seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya ini akan menyulitkan ya. Biasanya sih kita butuh jam terbang yang tinggi ya kalau untuk pengamatan bakteri ini karena memang butuh latihan begitu. Oke, sebentar. Ini untuk yang pewarnaan negatif tadi ya, yang diwarnai adalah latarnya seperti itu. Jadi bakterinya tetap nampak transparan, tetapi karena latarnya terwarnai gelap, maka dia akan nampak seperti itu. Yang ketiga adalah pewarnaan gram ya. Disebut sebagai pewarnaan gram itu bukan berarti ada kaitannya dengan ukuran kilogram atau gram, itu enggak ya. Kenapa? Karena memang untuk pewarnaan gram ini pertama kali ditemukan pada tahun 1853 ya oleh Hans Christian Gram gitu. Jadi untuk menghargai penemuan beliau, makanya pewarnaannya disebut sebagai pewarnaan gram seperti itu karena menggunakan nama belakang Hans Christian Gram.
Nah, pewarnaan gram ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh jenis pewarnaan diferensial. Kenapa diferensial? Karena menggunakan lebih dari satu zat warna. Kalau yang sederhana tadi itu menggunakan satu jenis warna ya. Begitu pula dengan yang pewarnaan negatif. Nah, kalau yang pewarnaan gram itu mengaplikasikan lebih dari satu warna. Biasanya sih tiga ya. Di sini ada kristal violet, ada iodin, ada safranin. Yang tujuan untuk pewarnaan ini adalah untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar ya. Ada gram positif dan ada gram negatif gitu. Jadi mana yang termasuk ke dalam golongan gram positif, mana yang termasuk dalam golongan gram negatif. Sebetulnya untuk pewarnaan semuanya diberikan warna yang sama, baik itu kristal violet, iodin, safran itu secara berurutan ya. Tetapi nanti hasilnya yang berbeda. Karena apa? Karena nanti akan dilihat berdasarkan apa? Reaksi atau sifat bakteri yang kita periksa ya. Karena bakteri itu secara umum ini sudah saya sampaikan ya di morfologi bakteri itu memiliki lapisan peptidoglikan di bagian dinding selnya ya. Jadi lapisan peptidoglikan itu kemampuannya bagaimana dalam menyerap warna. Apakah dia mampu menyerap warna primer ya? Yang warna primer di sini adalah kristal violet ya, ataukah yang tidak mampu menyerap warna kristal violet tapi dia menyerap warna sekunder yaitu safranin. Nah, ini sudah bisa menunjukkan ya, kalau yang warna kristal violet berarti dia bakterinya warnanya ungu atau biru ya. Sedangkan kalau yang safranin itu berarti pewarna sekunder ya, berarti dia berwarna merah. Itulah kenapa kalau bakteri gram negatif ya yang itu tidak bisa mempertahankan warna utama kristal violet atau tidak mampu menyerap warna kristal violet, maka dia tidak akan berwarna ungu, tetapi dia berwarna merah. Karena hanya mampu menyerap warna safranin, yaitu merupakan warna sekunder. Sedangkan yang bakteri gram positif itu dia akan berwarna ungu, karena dia mampu menyerap warna primer, yaitu kristal violet. Begitu, itulah bedanya ya. Jadi perlakuannya sama di awal. Jadi semuanya itu diberikan warna kristal violet, iodin, safranin, tetapi hasil akhirnya yang berbeda ya. Kalau dia berwarna merah berarti dia yang mampu menyerap warna safranin, dia akan masuk ke dalam bakteri gram negatif, sedangkan bakteri gram positif itu yang kristal violet ya, yang mampu menyerap kristal violet. Nah, untuk prosedurnya hampir sama dengan sebelumnya ya. Tergantung nih kita mau pakai kultur bakterinya apakah dalam bentuk kultur cair atau kultur padat. Dua-duanya bisa. Kalau misalkan kita menggunakan kultur cair, berarti kita bisa menggunakan satu atau dua kali ose ya, kita celupkan di sini, kemudian kita oleskan di bagian tengah ya. Kemudian diratakan ya, habis diratakan kemudian diberikan larutan fisiologis dulu ya di atas preparat ini, kemudian dikering anginkan dulu, habis itu difiksasi. Sama halnya dengan yang kultur bakteri padat ya, diambil koloninya di sini, kemudian dioleskan di bagian tengah, diberikan larutan fisiologis. Jadi sampai sini sama. Itu tahapnya sampai sini juga ya. Jadi dikering anginkan, kemudian difiksasi di atas api. Habis itu kita memperlakukan pemberian warna. Dan untuk pemberian warna itu tidak boleh tertukar ya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan terakhir itu apa ya. Yang pertama itu adalah kristal violet. Nah ini yang berwarna biru atau ungu ya. Yang itu dibiarkan selama 1 menit. Habis itu dibilas dengan air yang mengalir gitu ya. Habis itu diteteskan iodin ya, dibiarkan selama 1 menit, juga setelahnya dicuci dengan air mengalir secara berlahan. Habis yang itu ketiga itu dengan memberikan alkohol 95% beberapa detik saja ya, sehingga tidak ada warna yang tertinggal ya. Jadi dia bening seperti ini. Habis itu dicuci juga ya menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang terakhir meneteskan atau memberikan safranin yang berwarna merah ini selama 45 detik, kemudian dicuci dan dikering anginkan. Ya, setelah itu baru diamati menggunakan mikroskop begitu. Kalau semisal dia nampak berwarna biru atau ungu
seperti ini, berarti dia masuk ke dalam bakteri gram positif. Di sini contohnya ada Staphylococcus aureus ya. Jadi bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan salah satu bakteri gram positif, di mana bakterinya itu mampu bakteri yang itu bagian dinding selnya itu mampu menyerap warna primer ya, warna kristal violet yang berwarna ungu ini. Karena apa? Karena memang kandungan peptidoglikannya itu lebih tebal gitu ya. Tentunya dibandingkan dengan yang gram negatif. Kemudian dinding sel bakteri gram positif itu mengandung tektoik acid. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di morfologi bakteri kemarin. Yaitu apa? Polimer gliserol dan ribitol fosfat yang menempel pada peptidoglikan. Jadi di bagian peptidoglikan itu ada yang disebut sebagai tektoik acid ya, yang fungsinya untuk transport ion positif dari dan dalam luar sel, kemudian sebagai penyimpan fosfor. Nah, ini adalah contoh pengamatan bakteri Staphylococcus aureus yang itu terwarnai dan mampu dinding selnya menyerap warna primer ya, yaitu warna kristal violet. Nah, ini sebagai perbandingan aja ya, kalau bakteri gram positif itu peptidoglikannya lebih tebal ya. Jadi dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan yang berselang-seling seperti ini. Nah, ini silakan kalian lihat lagi di materi perkuliahan morfologi bakteri minggu lalu ya, itu sudah saya jelaskan penyusun dari dinding sel gitu ya, yang itu baik gram positif maupun negatif itu peptidoglikannya ada. Hanya saja kalau pada bakteri gram positif itu dia lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif yang dia lebih tipis ya, lebih sedikit. Kalau untuk bakteri gram negatif itu kebanyakan adalah lipopolisacaridanya begitu. Nah, ini yang gram negatif ya, dia akan terwarnai merah karena memang dia tidak mampu menyerap warna primer ya, yang warna ungu tadi, tetapi dia mampu menyerap warna sekunder, yaitu warna safranin. Kemudian kalau dilihat dari struktur peptidoglikannya, itu dia memiliki lapisan yang lebih tipis ya. Yang kedua, tidak mengandung asam tektoik seperti pada gram positif, dan bakteri gram negatif itu lebih rentan ya terhadap kerusakan mekanik dan kimia. Contohnya Salmonella typhi ya, Salmonella typhi yang sebetulnya kalau dilihat dari kerusakan secara ini ya fisik itu tergantung juga dari ketahanan bakteri itu gitu. Jadi ada bakteri yang memang memiliki kapsul gitu ya, atau memiliki flagel yang dia itu membuat bergeraknya itu lebih cepat gitu ya. Jadi ini semua tergantung dari jenis bakterinya. Nah, ini untuk tabel perbedaan ya, bakteri gram positif sama gram negatif. Kalau untuk gram positif itu lapisan peptidoglikannya lapisannya lebih tebal, kemudian bakteri gram negatif itu lapisannya tipis. Kemudian asam pektoatnya itu untuk bakteri gram itu ada, sedangkan kalau bakteri negatif itu enggak ada ya. Membran luar kalau pada bakteri gram positif itu tidak ada, kalau bakteri gram positif itu ada. Kemudian yang lain-lainnya bisa dibaca. Nah, ini kemudian sensitivitas terhadap warna dan antibiotik ya. Kalau yang bakteri gram positif jauh lebih sensitif, sedangkan kalau bakteri gram negatif itu kurang sensitif. Nah, ini kaitannya dengan pemberian antibiotik. Kemudian reaksi terhadap pewarnaan gram. Kalau reaksi terhadap pewarnaan gram itu dari warna yang tertangkap di mikroskop ya, apakah dia berwarna ungu atau berwarna merah. Karena kalau bakteri gram positif itu karena dia mampu menyerap warna primer, dia akan berwarna ungu, sedangkan kalau yang gram negatif itu dia akan berwarna merah ya. Kemudian yang keempat adalah pewarnaan tahan asam. Kenapa sih dikatakan tahan asam? Jadi pewarnaan tahan asam itu digunakan untuk mewarnai bakteri yang mampu bertahan terhadap dekolorisasi oleh alkohol asam gitu ya, yang dia itu tidak bisa diwarnai dengan menggunakan pewarnaan sederhana, nggak bisa diwarnai dengan negatif, nggak bisa diwarnai dengan pewarna gram ya. Kenapa? Karena dinding selnya terlalu banyak mengandung zat lipoid ya atau lemak gitu, jadi sulit untuk diserap
oleh tubuh gitu ya, sehingga dia akan tahan gitu ya dengan pewarnaan geram, jadi nggak ngaruh diberikan pewarnaan geram sehingga tidak bisa diserap oleh tubuhnya. Nah, ini beberapa jenis bakteri yang memang tidak mampu untuk diwarnai dengan bakteri gram, biasanya dibutuhkan pewarnaan khusus ya, yang disebut sebagai pewarnaan tahan asam atau yang disebut sebagai Jih-Nielsen gitu ya. Contohnya bakterinya misalkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, ini penyebab TBC, itu nggak bisa kalau tidak menggunakan bakteri pewarnaan tahan asam, atau Mycobacterium leprae ya, yang itu penyebab kusta begitu. Kemudian untuk komposisinya, jadi komposisinya untuk pewarna Jih-Nielsen ini ada Jih-Nielsen A, ini isinya adalah karbofluksin. Ada Jih-Nielsen B, itu isinya adalah alkohol asam ya. Alkohol asam itu komposisinya HCl3% dalam metanol 95%. Kemudian Jih-Nielsen C itu isinya adalah metilen blue ya. Jadi kalau semisal bakteri tahan asam ya, kalau memang ada indikasi kalau itu adalah Mycobacterium tuberculosis, maka dia akan berwarna merah. Sedangkan kalau bakteri yang tidak tahan asam itu berarti yang berwarna biru itu. Nah, untuk prosedurnya sama ya dengan sebelumnya, yang jelas harus mempersiapkan objek gelasnya yang itu dibersihkan dulu untuk dihilangkan kotorannya, kemudian difiksasi dulu, dan lupa diberikan label ya. Kemudian dibuatkan tempat di bagian tengahnya untuk meneteskan sampelnya ya, yang bisa berbentuk lingkaran kecil gitu. Kemudian setelah itu bakteri atau sampelnya itu diletakkan di bagian tengahnya ya, dan kemudian diteteskan secara berurut ya. Pertama dengan zat warna JNA yang isinya adalah karbofluksin, yang kedua JNB isi asam alkohol ya, yang ketiga adalah JNC yang isinya adalah metilen blue ya, dengan waktu yang masing-masing tertera di sini 5 menit, kemudian habis itu dibilas dengan aquades, habis itu ditambahkan tetesi JNB asam alkohol itu setengah menit, kemudian dicuci lagi dengan aquades, kemudian yang ketiga JNC itu isinya metilen blue ya, kemudian ditunggu 1 menit, kemudian dibilas dengan aquades, kemudian habis itu dikering anginkan. Nah, kalau di mikroskop itu tampak seperti ini, tadi itu kan yang misalkan dia itu bakteri tahan asam ya, berarti ada yang berwarna merah seperti ini, berarti membuktikan kalau di dalam sampel itu mengandung bakteri tersebut. Kok kita bisa yakin bakteri itu adalah Mycobacterium tuberculosis? Ya tergantung sampel apa yang kita pakai. Kalau semisal kita ingin mengidentifikasi seseorang yang diduga terkena TBC, kan otomatis yang diambil sampelnya adalah sputum ya atau dahak begitu. Nah, di dahak seseorang atau manusia yang normal itu kan tidak mungkin ditemukan bakteri secara normalnya. Tapi kalau sampai ditemukan bakteri, apakah itu adalah bakteri tuberkulosis ya dengan cara ini, dengan cara pewarnaan tahan asam. Kalau semisal di dalam preparatnya itu ada warna merah seperti ini, ya itu sudah mengindikasikan di dalam sampel sputum seseorang itu ada Mycobacterium tuberculosis. Meskipun semua itu ada level-levelnya, karena tentunya di sini ada rumusannya sendiri ya, dihitung dalam satu sekali pandang itu ditemukan berapa. Nah, itu sudah ada rumusannya untuk menentukan seseorang itu sudah berada di level berapa untuk terinfeksi TBC ya. Nah, di sini kalau dilihat dari karakteristik Mycobacterium tuberculosis itu, di mana dinding sel dari bakteri ini itu terdiri dari lapisan lilin dan lemak yang suka ditembus oleh zat warna. Saya memang harus khusus ya menggunakan zat warna yang memang dia tuh tahan dengan asam. Kemudian kalau dilihat dari tahap pencucian dengan asam alkohol ya, warna fusin tidak terlepas ya. Namun kalau pada bakteri yang tahan asam itu akan luntur, yang tidak tahan asam itu akan luntur ya. Kemudian dia akan mengambil warna biru. Itulah kenapa kalau dia bukan Mycobacterium tuberculosis maka dia akan berwarna biru.
Tapi kalau dia Mycobacterium tuberculosis maka dia akan berwarna merah karena warna fungsinya tidak dilepas gitu ya. Kemudian contohnya sih di sini ya saya ambil Mycobacterium tuberculosis, tapi ada juga yang tadi penyebab lepra ya. Mycobacterium lepra itu juga salah satu jenis bakteri tahan asam. Kemudian yang terakhir adalah pewarnaan khusus ya. Jadi pewarnaan khusus itu menggunakan beberapa bagian yang dimiliki oleh bakteri ya. Jadi yang pertama adalah pewarnaan kapsul, kemudian pewarnaan spora dan pewarnaan flagel. Ini mana yang mau diamati ya, misalkan pewarnaan kapsul. Nah, di sini kapsul itu sendiri kan sudah saya jelaskan ya, itu adalah lapisan paling luar dari dinding sel dan nggak semua bakteri itu ada. Ya, di mana kapsul ini erat kaitannya dengan pelindungan diri ya sebagai antifagosit karena bakteri itu kan nanti lawannya adalah sistem imun. Jadi dengan adanya kapsul itu maka dia bisa melindungi diri dari fagositosit begitu ya. Tapi kalau jenis bakteri yang nggak ada kapsul itu beda lagi, pertahanannya lebih kurang dibandingkan dengan yang sudah punya kapsul. Nah, untuk pewarnaan kapsul memang lebih sulit ya dibandingkan dengan pewarnaan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kapsul itu kan dia sifatnya mudah larut dalam air ya, dan mudah sekali ketika dicuci dengan air itu hilang gitu ya. Makanya sekarang gimana caranya agar kapsul itu nampak. Jadi kalau semisal di preparat mikroskop itu ada kapsulnya, nah itu yang punya kapsul kan pasti bakteri. Berarti di dalam sampel itu jelas ada bakterinya, karena nggak mungkin kapsul itu ada kalau nggak ada bakterinya. Biasanya kita kalau untuk pengamatan pewarnaan kapsul kita menggunakan metode Bury ya. Metode Bury itu kombinasi dari pewarnaan negatif dan sederhana. Di mana prinsipnya kalau metode Bury ini kapsul itu akan berwarna transparan. Kemudian sel bakteri akan berwarna merah atau biru sesuai dengan warna yang diberikan dengan latar belakang hitam. Jadi dia kolaborasi ya, kolaborasi pewarnaan negatif dan pewarnaan sederhana. Gitu. Nah ini contoh pengamatan kapsul bakteri yang tidak berwarna ya. Jadi kalau untuk dilihat dari warna bakterinya tuh ini dengan latar yang sedikit hitam. Kemudian ini adalah contoh pengamatan kapsul bakteri pneumococcus ya yang berbentuk kokus yang bersifat kapsul positif ya di mana bakteri berwarna merah kemudian dengan susunan yang berpasangan ini. Nah, pada prinsipnya sih kalau untuk pewarnaan kapsul itu, di mana kapsul itu kan tidak dapat mengikat zat warna ya, sehingga dalam hal ini pemberian warna zat tinta atau karbofuksin itu terlihat bulatan terang atau transparan dengan latar belakang gelap ya, sehingga bakteri akan berwarna merah dari fuksin itu gitu. Kemudian pewarna spora, ya warna spora itu berarti yang diamati adalah bagian sporanya dari bakteri itu, gitu. Kita menggunakan zat warna malasid green dan safranin, ya. Jadi prinsipnya itu spora akan berwarna hijau, ya sel bakteri akan berwarna merah, itu di pengamatan mikroskopnya. Kita menggunakan metode Schaefer-Fulton, ya. Jadi Schaefer-Fulton ini ada tahap pemanasan, di mana pemanasan ini bertujuan untuk melunakkan spora ya, agar warna malasid green itu dapat menembus spora gitu. Ada 3 letak dari spora yang bisa jadi identifikasi ya. Pertama ada yang sentral gitu. Kemudian ada yang subterminal, ada yang terminal. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kalau spora itu akan berwarna hijau. Jadi kalau semisal dia dalam bentuk sentral seperti ini, sporanya di tengah. Nah, ini spora ini. Nah, yang warna merah ini adalah bakterinya. Kalau yang subterminal itu yang hijau-hijau yang spora ini ada di ujung ya, tetapi tidak mentok banget. Jadi masih menyisakan di ujungnya. Namanya juga subterminal ya. Kalau yang terminal berarti di ujung banget mentok. Yang warna hijau ini warna merah berarti bakterinya gitu. Metodenya ini adalah metode Schaefer-Fulton ya, yang itu untuk pewarnaan endospora. Jadi pertama kali itu sediaan bakterinya atau kultur bakterinya diletakkan di bagian preparatnya ya atau di kaca bendanya, kemudian diteteskan pewarna primer yaitu malasid green. Kemudian dipanaskan.
kemudian dicuci dengan air, kemudian diaplikasikan dengan safranin. Jadi beda dengan yang gram tadi. Kalau di gram pewarnaan gram tadi itu kan ada pembilasan yang memang untuk melunturkan warna sebelumnya begitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi baik itu malasid green maupun safranin itu digunakan semua. Jadi untuk yang safranin untuk mengidentifikasi adanya bakteri. Kalau yang malasid green itu untuk sporanya gitu. Jadi dua-duanya akan nampak seperti ini di pengamatan mikroskop. Nah, ini contohnya. Yang berwarna merah ini adalah bakteri, ya. Sedangkan yang warna hijau ini adalah spora. Berarti kalau ada bakteri yang warna merah dan ada hijaunya, berarti bakteri itu memiliki endospora. Ya, sedangkan yang tidak ada berarti tidak memiliki spora. Nah, ini yang teramati di sini yang menggunakan mikroskop, ya, yang ada bagian hijaunya spora ini contoh dari bakteri Bacillus subtilis, ya, yang juga memiliki bagian spora dalam tubuhnya. Yang terakhir adalah pewarnaan flagel. Jadi pewarnaan flagel itu yang diwarna adalah flagelnya. Masih ingat ya, flagel itu fungsinya untuk apa pada bakteri, ya. Dan flagel itu juga ditentukan berapa jumlahnya dan di mana posisinya. Itu ada atrik, ada apa lagi itu peritrik, ada amfitrik, ya. Silakan itu dibaca-baca lagi biar nggak lupa. Jadi flagel ini adalah bagian dari sel bakteri yang tidak dapat dilihat dengan pewarnaan biasa. Makanya kita menggunakan pewarnaan untuk flagel secara khusus, ya, yang kita kenal sebagai pewarnaan grey seperti itu. Jadi sebetulnya ada beberapa tahap, ya, untuk pewarnaan flagel itu nggak cuma dilihat dari ada tidaknya flagel, tapi dari segi motilitasnya. Karena flagel itu kan kaitannya dengan motilitas dari bakteri itu, ya, untuk pergerakan, untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu. Jadi yang pertama itu untuk dilihat tingkat motilitasnya, motilitas dari bakteri itu seperti apa. Kemudian setelah itu dilihat dari bagaimana tubuh dari bakteri itu untuk menyerap zat warna yang diberikan, gitu ya. Jadi zat warna itu yang nantinya untuk bisa melihat berapa sih jumlah dari flagel dari bakteri itu, ya. Ini kan pada gambar kelihatan, ya, ada yang punya satu flagel di ujung, ya, ada yang punya di seluruh tubuhnya, ya, di ujungnya saja lebih banyak. Nah, ini adalah jenis-jenis bakteri yang diamati dengan menggunakan pewarnaan flagel. Jadi flagelnya pun bisa diamati dan juga bisa dilihat secara mikroskopisnya seperti apa. Oke, itu untuk materi pewarnaan bakteri, ya. Jadi nanti lebih jelasnya kita akan ada di pertemuan praktikum. Meskipun nanti tidak semua praktikum itu akan dilakukan secara luring, ya. Jadi nanti ada beberapa yang kita lakukan secara daring atau online dan beberapa nanti kita akan lakukan secara luring begitu. Tapi di awal-awal saya akan praktikum secara online dulu atau Zoom dulu. Makanya saya minta kalian untuk menyediakan waktu kita untuk Zoom. Terserah mau di hari Jumat itu, tapi bukan di jadwal Anfisman, ya. Silakan dicari jadwal lagi untuk dirembuk lagi untuk itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan harapannya sebelum kita tatap muka secara Zoom di hari Sabtu, itu kalian sudah melihat. Karena saya lebih suka diskusi, ya, di hari Sabtu itu. Jadi saatnya kalian untuk mengekspresikan diri, ya, mengekspresikan diri dalam hal arti untuk menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan, karena semua itu ada nilainya. Nanti akan saya list, ya, siapa-siapa aja yang sudah pernah menjawab pertanyaan saya di sesi diskusi. Kalau di Anfisman saya sudah mengambil nilai di pertemuan Zoom. Jadi bagi kalian yang belum pernah ngomong sama sekali untuk menjawab pertanyaan itu dipersilakan, karena ini kesempatan yang tentu tidak datang dua kali dan jangan menyesal di kemudian, ya, kok tahu nilai saya kok kecil, ya. Nah, ketambah nilai UASnya kecil, ketambah juga ketika sesi diskusi nggak pernah tanya, nggak pernah jawab, kan begitu. Jadi harapannya kalian bisa lebih cerdas, ya, dalam mengambil sikap dalam perkuliahan.
Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Ria.